Puji Tuhan. Selamat sore, khususnya wanita Maria Magdalena, GPD Pelangi Kasih Bandung. Selamat kita jumpa lagi dalam ibadah wanita di hari Jumat ini yang seperti biasa sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat. Wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih mengadakan ibadah, dan hari ini kita kembali akan beribadah, khususnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah live streaming sore hari ini. Masih semangat wanita Maria Magdalena? Puji Tuhan ya, walaupun gak kedengaran suaranya ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Sampai hari ini kami ada, ini bukti bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Khususnya wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih Bandung. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu Tuhan, sore hari ini kami akan beribadah, bahkan khususnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi ibu-ibu wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih, supaya tetap terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan walaupun dalam kondisi seperti hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua wanita Maria Magdalena supaya dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bagi ibu-ibu ya, wanita-wanita yang luar biasa, terlebih wanita Maria Magdalena di GPD Pelangi Kasih dikenal dengan wanita-wanita perkasa ya. Tetap berjuang, tetap maju, tetap setia, terus semangat dalam mengiring Tuhan. Walaupun kita tidak, sudah kurang lebih sebulan kita tidak bertatap muka, kita tidak jumpa, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, pujian bagi seorang wanita. Pujian bagi seorang wanita. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 mulai. Perikopnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang.
Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Beberapa ayat kita baca. Yang tadi saya bilang tema adalah pujian bagi seorang wanita atau seorang istri. Ya, Amsal memberikan pujian, ya, menempatkan wanita itu atau istri itu adalah seseorang yang harus diberikan bagian pujian, ya. Nah, bahasa Alkitab di situ dikatakan tadi bahwa istri yang cakap. Nah, ternyata kata cakap dari bahasa asli, bahasa Alkitab, ya, bahasa Ibrani, ternyata cakap itu kail, ya, tulisannya C-H-A-Y-I-L, cail. Yang artinya kekuatan, ya. Jadi cakap itu ternyata artinya kekuatan. Nah, satu perpaduan yang luar biasa antara cakap yang artinya kekuatan dengan sifat dasar wanita, sifat dasar istri, ya, adalah kelemah lembutan, ya. Jadi ternyata perpaduan yang luar biasa antara kekuatan dan kelemah lembutan dari seorang wanita, ya. Jangan berpikir wanita itu kelihatan lemah lembut, tapi sebenarnya wanita itu kuat, ya. Saya selalu katakan bahwa wanita itu sebenarnya kalau dibilang kuat, sebenarnya wanita lebih kuat dari pria, ya kan? Wanita lebih kuat dari pria. Dari dari ciptaan, ya kan? Tuhan menciptakan penolong wanita itu Tuhan ambil dari tulang rusuk. Ya kan? Jadi wanita itu tercipta dari tulang rusuknya Adam. Sedangkan Adam tercipta dari debu tanah. Dari bahan dasar aja sudah beda. Debu dan tulang. Jadi sudah lebih jelas tulang lebih kuat, ya. Amin ibu-ibu. Nah, saya lagi bela ibu-ibu ini. Lagi bela wanita ini, ya. Nah, arti dari wanita itu juga luar biasa, kan? Arti dari wanita adalah penolong, ya kan? Tuhan menciptakan wanita itu untuk apa? Untuk menolong. Nah, kalau penolong berarti orang yang lebih kuat, ya, dari yang ditolong, ya kan? Penolong itu berarti dia lebih kuat dari yang ditolong. Tim SAR, ya, tim yang membantu berarti lebih kuat dari orang yang sedang tidak, yang perlu dibantu, ya. Ini apalagi kondisi sekarang kan kita sedang menghadapi virus corona. Saya melihat tayangan-tayangan TV di medsos, banyak bantuan-bantuan diberikan oleh orang-orang yang memiliki dana yang lebih atau orang-orang yang mempunyai hati untuk membantu, mempunyai hati tergerak, membantu untuk memberikan sembako, membagikan makanan dan macam-macam, saudara, ya. Jadi tentu dibantu kepada orang yang tidak kuat, tidak sanggup. Nah, wanita
adalah seorang penolong. Ya, penolong berarti lebih kuat dari yang ditolong. Ya. Nah, ada beberapa hal ya kita akan lihat di sini. Gambaran dari Amsal tentang seorang wanita atau seorang istri yang cakap. Nah, apa gambarannya? Pertama, gambarannya dari Amsal. Dia bekerja dengan hati. Ya. Sebagian besar wanita, ibu-ibu, kenapa dia dikatakan cakap? Karena dia bekerja dengan hati. Ayat 13, coba kita lihat. Ayat 13 sampai 20 di situ dikatakan ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini luar biasa. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Wah, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa kan? Nah, makanya saya katakan, poin pertama, ternyata Amsal Sulaiman mencatat tentang wanita. Ya, dia memberikan gambaran, maka dia memberikan pujian kepada wanita karena wanita ya identik dengan pekerja keras. Ya. Mereka bekerja keras juga bekerja dengan hati. Ya, tulus. Ya. Jadi saya mau katakan kepada khususnya wanita Maria Magdalena, pelangi kasih, GBD pelangi kasih. Mari jadilah wanita-wanita yang luar biasa. Ya. Bekerjalah dengan hati untuk keluarga. Ya. Untuk membuat kehidupan keluargamu diberkati. Karena ada bahasa mengatakan melihat keluarga diberkati, lihat siapa dulu istrinya. Ya. Istri identik dengan pekerja keras. Bayangkan Amsal mencatat kerja kerasnya istri yang cakap, ya kan? Kita lagi bicara istri yang cakap ya, wanita yang cakap ini. Jadi ada dua juga tipe wanita, ada yang tidak cakap tentunya. Tapi bahasa Alkitab memakai kata wanita yang cakap. Berarti dia memberikan sepenuh hidupnya dengan hati. Dia mencintai keluarganya, dia mengasihi suaminya, dia mengasihi anak-anaknya. Ya. Dia tidak akan biarkan keluarganya menderita. Dia pengen membuat keluarganya berbahagia. Ya. Dan kalau saya melihat wanita itu memang dia sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Tugas-tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dari hati yang mengasihi. Walaupun kadang-kala mungkin dinilai tidak baik, dinilai kurang oleh suami atau anak-anaknya, ya, tapi dia tetap terus mengerjakannya dengan baik. Nah, makanya Amsal Sulaiman berkata, memberikan pujian kepada istri yang cakap. Ya, kemudian yang kedua adalah wanita yang cakap atau istri yang cakap, dia bekerja dengan perencanaan. Ya, coba kita lihat ayat 25. Ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, jadi dia tadi saya katakan dia bekerja dengan perencanaan. Jadi dia pengen membuat keluarganya itu bahagia. Tadi dicatat bahwa ayat 25 dia tertawa untuk hari depannya. Maksudnya apa? Dia sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa di masa depan, di hari depan keluarganya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin
ingin menikmati sukacita, ya. Orang semua bekerja tentu ingin melihat masa depannya akan cemerlang, masa depannya akan bahagia. Nah, wanita yang cakap, kata Amsal, karena dia bekerja dengan perencanaan. Dia sudah rencanakan jauh-jauh hari untuk masa depannya. Jadi, jadilah wanita yang cakap, makanya dipuji oleh suaminya. Nah, Amsal juga ini bicara tentang hubungan Kristus dan gereja, ya. Wanita bicara tentang gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah bicara tentang gereja Tuhan. Dan kita akan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi bekerja dengan perencanaan. Jadi kalau bekerja dengan perencanaan, dia bekerja dengan selain dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dan dia melihat ke depan. Ya. Tidak ada pemikiran yang membuat dia menengok ke belakang. Ya. Tidak ada pemikiran dia untuk ketika alami masalah. Saya yakin juga wanita-wanita yang sedang mendengarkan siaran ini, pasti juga kita kadang-kala juga menghadapi masalah jadi lemah, jadi takut, ya kan, jadi galau gitu. Tetapi wanita yang cakap adalah dia mampu melewati semua tantangan itu. Ya, karena tujuannya sudah pasti. Dia mengarahkan pandangannya ke depan, ke masa depan yang luar biasa. Ya. Makanya setiap tantangan yang dihadapi, dia tidak pantang menyerah. Ya, dia tidak gampang menyerah. Dia tidak gampang mundur. Dia tidak gampang tersinggung. Dia tidak gampang melihat hal-hal yang menjatuhkan. Ya, karena kita kan selalu, apalagi wanita juga kan dikenal dengan sensitif, ya. Dia gampang tersinggung, ya. Tapi wanita yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, wanita yang cakap mengindahkan semuanya itu. Pasti dia alami, tetapi dihadapi. Sebab dia meyakini bahwa hidupnya ada bersama dengan Tuhan. Orang yang bersama dengan Tuhan tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu dia, ya. Seperti Alkitab katakan seorang olahragawan, ya, ketika dia menjalani pertandingannya, dia arah pandangannya selalu ke depan, ya. Tidak terganggu dengan kondisi yang sedang dia rasakan, capek, lelah, ada tekanan, ada orang-orang yang tidak mendukung dia, yang ingin menjatuhkan dia. Diabaikan semuanya itu karena dia melihat jauh ke depan, karena dia punya cara kerja yang jauh ke depan, melihat bahwa keluarganya akan menikmati kebahagiaan. Bagian yang ketiga, ya. Apa kelebihan dari wanita yang cakap, ya? Yang ketiga, wanita yang cakap bekerja dengan semangat tinggi, ya. Dia pekerja yang luar biasa, semangatnya sangat luar biasa, ya. Nah, bekerja dengan semangat. Nah, hari-hari ini saudara, kita perlu memiliki kehidupan yang butuh semangat. Ya. Semangat di sini juga bicara tentang memiliki daya juang, ya, daya juang yang tinggi, memiliki mobilitas yang banyak, ya, yang kuat dan selalu optimis. Nah, ini yang saya maksudkan. Bekerja dengan semangat tuh, tidak ada kata negatif, ya. Semua dia pikirannya selalu yang positif. Makanya dia optimis. Hadapi tantangan dia tetap optimis. Dia tidak pesimis. Dia memiliki rasa daya juang yang tinggi. Pantang menyerah. Ya. Wanita yang cakap itulah yang Amsal Sulaiman maksudkan. Ya. Dan saya yakin ini dimiliki oleh wanita-wanita perkasa yang ada di Maria Magdalena, GPD Pelangi Kasih. Tetap semangat, ya. Cemungut, kata
bahasa-bahasa yang kita suka lihat ya. Semangat dalam mengerjakan segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Ternyata tidak ada yang keempat. Ibu-ibu cuma sampai yang ketiga. Nah, jadi intinya saya mau katakan, tetaplah menjadi wanita yang cakap di dalam Tuhan. Ya. Sulaiman memuji Tuhan sebagai mempelai laki-laki, memuji kita sebagai gereja Tuhan, karena kita memiliki pekerja yang bekerja dengan hati. Ya. Kita memiliki satu kehidupan yang memiliki hak bekerja dengan hati, tidak setengah-setengah. Kemudian yang kedua, bekerja dengan perencanaan yang tepat. Ya. Dan yang ketiga, bekerja dengan semangat, ya, dengan selalu bersemangat. Ya. Firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Jadi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi betapa pentingnya kita bersemangat dalam Tuhan. Ya. Betapa pentingnya kehidupan yang selalu bangkit. Apalagi kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita juga harus bangkit. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan mau terpuruk, jangan mau dibodohin oleh kuasa setan ketika kita tinggal di rumah. Tapi mari dengan, walaupun kita tinggal di rumah, kita tetap bersemangat. Ya, saya melihat, ada banyak orang yang tinggal di rumah justru talentanya muncul semua ya. Wah, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan walaupun hanya di rumah. Ya kan? Mama saya lihat apalagi kalau soal masak ya, waduh banyak. Jadi saya juga jadi banyak masakan yang saya tahu ini selama kebanyakan di rumah, saudara. Apalagi ibu-ibu ya, luar biasa ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Apalagi ibu yang biasa kerja online mungkin ya, wah justru sekarang gencar-gencarnya ya. Wah, kita bisa buat apa saja ya. Yang penting hatimu tetap semangat ya. Puji Tuhan. Dan saya percaya sebagai wanita-wanita Maria Magdalena di GPD Pelangi Kasih, lewat kebenaran firman Tuhan sore ini, saya mengajak kita untuk tetap terus berjuang, maju terus dalam Tuhan. Percayalah Tuhan menilaimu. Yang menilai kita adalah Tuhan. Yang memperhatikan kita adalah Tuhan. Lakukanlah seperti seorang wanita yang dipuji oleh Sulaiman. Wanita yang cakap. Wanita yang cakap itu tadi 3 hal. Karena dia bekerja dengan hati, kemudian bekerja dengan perencanaan, dan yang ketiga bekerja dengan semangat. Ya. Memiliki semangat juang yang tinggi, selalu optimis, dan selalu menjalankannya dengan sukacita. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih. Dan seberapa ibu-ibu yang mendengarkan live streaming ini, ya, Tuhan kiranya memberkati. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu wanita, khususnya wanita Maria Magdalena, supaya Tuhan tolong kita semua. Tunduk kepala. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala hormat kami kembalikan bagimu Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih Bandung. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, dan biarlah Engkau lewat kuasa Roh Kudus menerjemahkannya lebih lagi, meremahkannya dalam setiap kehidupan wanita-wanita yang mendengarkan siaran ini, sehingga mereka mengalami kekuatan, kebangkitan, mereka mengalami semangat, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menjalankan segala aktivitas di tengah kondisi isolasi atau sedang lockdown ini. Kami percaya ada banyak hal yang bisa dikerjakan, dan ada banyak hal yang muncul dari kehidupan kami sebagai wanita-wanita gereja-Mu Tuhan, untuk dapat merasakan dan menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Yang sedang menghadapi keadaan yang sedih, yang susah, yang sakit, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan, sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, beri mereka semangat untuk memiliki hati yang kembali bangkit, mengerjakan segala sesuatu, dan melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap pribadi dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami.
Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat, khususnya wanita Maria Magdalena GBD Pelangi Kasih Bandung. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi hari Minggu dalam ibadah live streaming jam 8.30 mulai ibadah, dan jam 9 kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan berkati.